maka peluang Ganjar menang dalam satu putaran terbuka lebar. Mengapa rakyat begitu percaya pada Ganjar? Saya mencatat ada 6 kekuatan Ganjar. Jadi sobat, dalam urusan mengatasi kemiskinan, jelas Ganjar lebih unggul dari Anies. Anies Baswedan di wawancara Metro TV soal kasus korupsi Formula E yang menyeret namanya. Juga Prabowo Subianto soal pelanggaran HAM berat. Hai sobat, senang berjumpa Anda. Saya Bung Klau, mari kita racik. Tanda-tanda Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024 semakin terang benderang. Survei SMRC bulan Mei ini memperlihatkan elektabilitas Ganjar melonjak tajam. Kokoh bertengger di puncak klasemen bursa calon presiden. Pada kelompok yang mengetahui Ganjar, Prabowo, dan Anies, Ganjar meraup hampir 50% suara, tepatnya 44,7%. Jauh meninggalkan Prabowo 28,2%, apalagi Anies cuma 21,4%. Hanya 5,7% yang belum menentukan pilihannya. Jika katakanlah 5,7% itu semuanya memilih Ganjar, maka peluang Ganjar menang dalam satu putaran terbuka lebar. Kemungkinan ini bisa terjadi karena saat ini tingkat popularitas Ganjar baru 84%. Masih lebih rendah dari Anies 87% dan Prabowo 96%. Jika Ganjar sudah mencapai popularitas sama seperti Anies dan Prabowo, maka peluang untuk meningkatkan elektabilitas akan jauh lebih besar, sobat. Sobat, apa yang dapat kita maknai dari lonjakan fantastis elektabilitas Ganjar ini? Sederhana saja, rakyat mempercayakan masa depan Indonesia ke tangan Ganjar Pranowo. Mengapa rakyat begitu percaya pada Ganjar? Saya mencatat ada 6 kekuatan Ganjar. Pertama, Ganjar sudah teruji dan sukses dalam kerja sebagai gubernur. Saya ambil contoh konkret menggunakan data BPS. Pada Maret 2022, Jawa Tengah adalah provinsi terbaik dalam menurunkan angka kemiskinan. Selama 2 periode kepemimpinan Ganjar, angka kemiskinan berhasil diturunkan sebanyak 3,51%. Bandingkan dengan Anies Baswedan saat awal menjabat gubernur September 2017, angka kemiskinan 3,78%. Namun menjelang akhir masa jabatannya, angka kemiskinan justru naik menjadi 4,69%. Jadi sobat, dalam urusan mengatasi kemiskinan, jelas Ganjar lebih unggul dari Anies. Ganjar juga banyak mendapat penghargaan. Misalnya 3 kali sebagai provinsi paling inovatif, 4 kali provinsi terbaik dalam kesetaraan gender, provinsi terbaik dalam meritokrasi mengalahkan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kekuatan kedua, Ganjar bukan antitesa Jokowi, tapi penerus sekaligus penyempurna kerja dan prestasi pemerintahan Jokowi yang dihargai tinggi oleh rakyat. Jelang akhir pemerintahannya, kinerja Jokowi mendapat apresiasi luar biasa dari rakyat lewat tingkat kepuasan 82%. Fondasi yang kokoh yang telah diletakkan Presiden Jokowi ini mesti terus dilanjutkan. Saat ini sobat, Indonesia masih berada di fase middle income trap country, sehingga butuh lompatan besar untuk menuju negara maju. Salah satu peluang emas untuk keluar dari middle income trap adalah bonus demografi yang akan kita nikmati mulai tahun 2030 nanti. Serta tentu saja didukung oleh stabilitas politik dan keamanan yang mantap. Ganjar adalah figur yang paling tepat memimpin Indonesia hingga 2034 nanti. Kekuatan ketiga sobat, Ganjar adalah pemimpin yang berani mengambil risiko dan berani secara jujur dan terbuka menjawab berbagai tuduhan. Ini diperlihatkan ketika bersikap membela Palestina dengan menolak timnas Israel. Di saat Prabowo dan Anies bungkam 1000 bahasa, Ganjar berani bersikap, bersuara lantang, bahkan rela dihujat. Ganjar tidak takut elektabilitasnya turun demi membela negara. Bahkan Ganjar beberapa kali dengan berani
tampil di televisi menjawab berbagai tuduhan terbuka soal kasus Wadas dan EKTP. Kita lihat saat tampil di Metro TV beberapa saat lalu, Ganjar dengan berani menegaskan dia sama sekali tidak menerima aliran dana EKTP. Dan ini sudah dikuatkan oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan. Saat ini kita belum melihat Anies Baswedan di wawancara Metro TV soal kasus korupsi Formula E yang menyeret namanya. Juga Prabowo Subianto soal pelanggaran HAM berat. Kekuatan keempat sobat, Ganjar adalah seorang nasionalis sejati yang loyal pada Pancasila dan NKRI. Ganjar tidak mempraktekkan politik identitas seperti Anies pada Pilkada DKI 2017 dan Prabowo pada Pilpres 2019. Seorang nasionalis sejati bukan petualang politik yang menggunakan topeng demi mengejar elektoral dan kekuasaan lalu membiarkan rakyat terbelah. Kekuatan kelima sobat, Ganjar tidak gila kekuasaan. Ganjar dirayu untuk menjadi capres oleh partai tertentu, namun Ganjar menolaknya. Ganjar taat dan menghormati kewenangan Megawati Soekarno Putri. Bahkan Ganjar mengatakan tidak akan maju sebagai calon presiden dari partai lain jika tidak diusung oleh PDI Perjuangan. Inilah yang membuat publik semakin menaruh rasa hormat, respek pada Ganjar. Dan kekuatan keenam sobat, faktor sang istri Siti Atiko Supriyanti. Siti religius, sederhana, energik dan cerdas. Siti Atiko adalah cucu ulama karismatik Kiai Haji Hisam Abdul Karim di Purbalingga. Kiai Haji Hisam Abdul Karim adalah seorang ulama NU yang turut berjuang melawan penjajah. Jadi Siti sobat mewarisi garis keturunan NU. Siti juga cerdas karena dia lulusan Fakultas Teknologi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada, salah satu kampus terbaik di tanah air. Kemunculan Siti di publik yang kerap mendampingi Ganjar dalam bertugas meninggalkan kesan kuat. Siti peduli dan terlibat pada pekerjaan Ganjar sebagai gubernur. Bahwa Ganjar dan Siti adalah pasangan yang serasi, harmonis dan saling menunjang. Calon presiden dan calon ibu negara harus benar-benar bisa menjadi panutan. Itulah sobat, 6 kekuatan Ganjar yang membuatnya semakin dicintai publik, yang berimbas pada lonjakan elektabilitasnya. Masih banyak kekuatan lain yang dimiliki Ganjar, namun kita simpan dulu sobat. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati racikan Klau. Jika kurang enak, mohon dimaafkan. Jika enak, nantikan di episode selanjutnya.